prototipe 7 Suit yang dikembangkan oleh cabang SSSP di Jepang untuk Moroboshi. Namun, karena fungsinya yang berlebihan, suit ini tidak disukai dan disegel sebagai Lost Number version 0 di gudang. Suit ini kemudian bergerak sendiri dan berpindah ke Jiro Satsuma di Shanghai, di mana ia memakainya secara paksa untuk menyelamatkan nyawanya. Suit ini dilengkapi dengan AI Tsukichi untuk mendukung Satsuma dalam pertempuran. Mode suit berubah tergantung pada situasi, seperti menjadi merah di antarmuka ruang waktu dan biru ketika dikuasai oleh makhluk elektronik maya. Langsung aja simak video reviewnya sampai habis. Halo ini sana, dan di sini kembali lagi kita akan mereview figur Ultraman dari ZD Toys, yaitu adalah Ultraman Zero Suit guys. Dan by the way, yang tadi gue bacain itu adalah latar belakangnya dari salah satu website yang sumbernya udah gue taruh di bawah ini ya guys ya. Dan langsung aja yuk kita review sama-sama guys. Iya, seperti biasa langsung dulu kita buka sama-sama ya guys untuk plastiknya. Oke. Dan langsung kita buka sama-sama untuk boxnya guys. Oke, nah ini dia guys boxnya. Kita lihat keliling dulu yuk boxnya. Oke, seperti biasa untuk boxnya di sini ada logo ZD Toys dan sebelah sininya ada tulisan nama figurnya dan ada juga gambar figurnya di sini guys ya. Dan juga di bawah sini ada beberapa keterangan-keterangan untuk armor ini. Dan gimana desainnya kalau menurut kalian? Gue sih suka ya guys. Nah, untuk tampak sampingnya ada gambar Ultraman Zero Suit-nya dan juga ada hologram atau logo dari Zongdong Toys-nya guys. Dan untuk di samping satunya lagi cuman ada logo seperti ini aja guys. Tampak belakangnya di sini ada lagi logo ZD Toys dan juga ada gambar Ultraman Zero Suit-nya dan ada gambar Ultraman Zero lengkap dengan pegang satu senjata dan juga di sini ada beberapa hal yang akan kita dapatkan guys. Sementara di bawahnya sini kembali lagi ada detail-detail yang bisa kita lihat dan gua juga nggak ngerti bacanya gimana ya. Tapi ada stiker Suburaya-nya di situ guys. Oke, jadi itu untuk boxnya Ultraman Zero Suit dari ZD Toys. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita buka guys sama-sama. Oke, masih menggunakan magnet sebelahnya ya untuk boxnya. Ini untuk figurnya, lalu juga ada beberapa aksesoris-aksesorisnya yang bisa kita lihat di layar seperti ini guys. Langsung aja yuk kita first impression untuk Ultraman-nya guys. Wih. Wow, cakep guys. Untuk matanya ya dia pakai model plastik translucent. Kalau kalian lihat di layar ini mungkin kelihatannya kuning, tapi kalau lihat langsung tuh nggak terlalu kuning guys. Ya translucent gitu. Lalu juga ke bawahnya seperti ini untuk suitnya, gila detailnya guys. Oke, nah jadi setelah baca dari website yang tadi itu ya guys ya, gue juga baru ngeh ternyata berarti memang bener ini tuh prototype untuk Ultra 7 karena Ultra 7 suit itu sama-sama ada di sininya ya guys. Ini nih sama nih kayak Ultra 7. Jadi ternyata suit ini itu untuk dipakai prototipenya untuk Ultra 7 guys. Oke guys, langsung aja kita bahas untuk aksesorisnya. Yang pertama adalah stand base-nya. Stand base-nya modelnya kayak begini ya guys ya. Jadi dia ada warna biru dan warna merahnya di bawahnya seperti itu, dan ada sedikit motif-motif yang kayak bulat-bulat gitu ya di bagian hitam-hitam tengahnya sini guys. Lalu kita juga dapat 4 pasang tangan tambahan atau alternatif ya. Yang pertama adalah tangan seperti ini untuk megang tombaknya ya guys ya, atau si Zero Spear-nya guys. Yang kedua adalah tangan yang nunjuk seperti ini. Yang ketiga adalah tangan wajibnya si Zero ya, tangan yang peace kayak begini. Dan yang terakhir adalah relax hands seperti ini ya guys ya. Dan gue mau tunjukin dulu untuk detail-detailnya juga ya guys ya. Untuk tangannya ada seperti ini ya guys ya. Jadi bagian dalamnya itu bentuk karet seperti ini dan di bagian luarnya ada armornya seperti ini ya guys ya. Cukup bagus dan cukup konsisten kok kalau gue lihat untuk desainnya. Oke, lalu berikutnya ada Zero Spear ya guys. Jadi ini adalah tombaknya si Zero Suit ini, dan di bagian tengah sini ada warna biru, sini juga ada warna birunya, sini juga ada warna birunya, dan di bagian baliknya juga sama ya guys ya, seperti itu. Dan untuk Zero Spear ini ada efeknya guys. Jadi ini adalah efek si Zero Spear dengan di bagian dalamnya ada seperti itu ya guys ya untuk lubangnya. Jadi tinggal dimasukin kayak gini. Nah, nanti bisa dibuat kayak gini nih. Jadi dia ada efeknya seperti ini pada saat nanti lu mau pose-posein guys. Dan yang terakhir yang pastinya ada Zero Dual Sword seperti ini. Ya, ini kan kalau di filmnya tuh seharusnya kan pakai sluggernya yang di atas ya. Tapi kalau untuk di novel versionnya, nah
ini dia pakainya modelannya kayak gini. Keren sih guys. Dan ini juga warna biru translucent kayak gitu ya, transparan. Dan nanti di sini juga bisa dipegangin tangannya untuk pakai ke sini. Oke, sekarang kita akan mau lihat secara detail ya guys ya untuk si Ultraman Zero Suit ini guys. Nah, untuk di head sculpt-nya kalian bisa lihat ya seperti ini. Jadi di matanya tadi gue udah jelasin sedikit. Lalu juga untuk sluggernya yang ini ya, ini nggak bisa dicopot ya guys. Jadi nggak kayak si Ultraman Zero kemarin. Dan juga untuk di mulutnya seperti itu guys ya, ini catnya cukup rapi dan detailnya juga cukup dapet sih. Bahkan sampai kecil-kecil kayak begini-begini tuh dibikin sama ZD Toys ya, di bagian belakangnya seperti ini untuk kepalanya guys. Oke, lalu bagian bawahnya ya, bagian lehernya seperti ini ya guys ya. Nah, dia bentuknya karet kayak gitu ya, kelihatannya ya. Bentukannya karet seperti itu, dan juga bagian dadanya seperti ini guys ya. Jadi ini itu harusnya si color timernya, tapi di sini berubah ya jadi kecil ya, lebih kecil dan berwarna biru ya guys. Oke, lalu ke bawahnya di sini nih kayak ada tali-tali gitu ya guys. Kalau kita lihat ya, keren sih ini, keren. Ini tadi gue bilang mirip banget sama si Ultra 7 guys ya. Ultra 7 Suit maksud gue, yang Netflix punya versi ya. Terus di bawahnya seperti itu, cakep banget. Nah, tapi di sini ada bagian yang agak luber keluar nih guys, catnya nih ya. Tapi kecil sih, cuman ya tapi agak ganggu mata aja. Oke. Nah, lalu untuk di bagian bawahnya ini bisa bergerak kah? Oke, bisa bergerak untuk bisa memaksimalkan pergerakan kakinya ya guys. Nah, bagian belakangnya seperti ini ya guys. Nah, untuk di sininya ada warna silver sedikit ya bagian punggungnya sini. Nah, lalu di sini tuh kalau kita lihat dari bagian depan itu kan untuk di perutnya itu warna dominannya biru dan merah. Tapi kalau di belakang biru dan merahnya itu lebih kecil ya, kayaknya lebih dominan warna hitam nih guys ya di bagian samping, karena bagian sampingnya ini semua warna hitam, jadi dia ke belakangnya seperti itu. Oke, nah lalu di bagian belakangnya seperti ini agak timbul gitu ya, bagian penutup bokongnya ini ya, sampai ke bawahnya seperti ini. Cukup cakep sih, cakep ya, detailnya cukup cakep. Oke, ini bisa lepas nggak ya? Coba ya. Nggak bisa lepas ya, jadi nggak ada yang bisa lepas dari si figurnya ini guys. Oke, lalu langsung aja kita ngomongin untuk artikulasi kepalanya ya guys ya. Kepalanya nggak bisa dongak ya, karena memang kehalang tuh ya kehalang, jadi bener-bener nggak bisa dongak ya. Untuk nunduk cuman juga segitu aja untuk nunduk. Lalu juga untuk oleh kanan kiri sih nggak ada masalah, acak-acak nihi sedikit banget ya, bener-bener sedikit banget. Lalu juga untuk di shoulder padnya bisa ditarik seperti ini, dan oke. Butterfly joint ya. Butterfly joint sih bisa ya harusnya ya. Nah, itu ya guys ya. Tapi agak keset nih masih ya. Agak keset, tapi ada ya butterfly jointnya. Jadi bisa ditarik naik, maksimal itu segini. Oke, nah maksimal segini 360 derajat ya bisa. Dan lalu, nah ini ya karena Ultra Suit ya. Jadi di sini ada di bicepnya ada artikulasi, dan untuk sikunya kita coba lihat ya seberapa dalam untuk artikulasi siku. Cuma segitu ya guys ya, nggak terlalu dalam sih. Gua tebak gara-gara di sininya nih ya, gara-gara si armor bagian lengannya ini gede ya, jadi nggak bisa terlalu dalam. Oke, untuk torsonya bisa ditarik, untuk pinggangnya juga bisa ditarik. Kita lihat apakah ini berfungsi ya. Untuk noleh kanan dan kiri cukup oke loh ternyata ya. Kalau gue bilang sih ini cukup oke sih guys ya. Dia masih bisa segini ya lewatnya tuh, dan ini masih bisa ke sini lagi ya. Lalu kalau untuk ke kanan dan ke kiri seperti ini. Untuk dongak, oke, untuk dongak maksimal segitu aja. Untuk nunduk maksimal segitu aja ya guys. Oke, lalu juga untuk di kakinya bisa ditarik seperti ini, dan ke samping maksimal segitu aja ya. Untuk ke belakang maksimal segitu, dan untuk ke depan bisa sampai segini. Dan untuk artikulasi si lututnya cukup dalam guys ya, cukup dalam. Dan juga untuk lututnya sih gue bilang sih cukup bagus ya, cukup rapi. Dan tadi gue juga udah tunjukin ya, untuk di bawahnya seperti ini bisa ditarik ya, ada artikulasi di bagian kakinya seperti ini. Dan juga untuk di pahanya ini ada artikulasi guys ya, jadi bisa diputer-puter nih ya guys. Oke, seperti itu aja untuk artikulasinya. Tapi kalau gue bilang, gue nggak tahu ya guys, karena mungkin kemarin abis nge-review si Taro ya. Jadi Taro itu kan dominan warna merah. Nah, ini tuh warna merahnya tuh kalau kena sinar itu metalik, tapi untuk warna birunya enggak gitu. Jadi ada sedikit perbedaan ngelihatnya ya, pada saat kena sinar warna birunya itu enggak mantulin sinar gitu. Jadi kayak berbeda gitu catnya antara warna biru dengan warna merahnya. Dan seperti biasa,
gue akan menimbang berapa berat si Ultraman Zero Suit ini. Oke, di 85,2 gram. Jadi nggak terlalu berat juga ya, cukup ringan lah. Sementara berapa untuk tingginya? Ya harusnya sih sama yang standar ya, di 18 cm guys. Oke guys, ini adalah perbandingan tinggi antara Ultraman Zero Suit dengan SHF, Fonjoy 1/12, Black Series, 3-0 atau ZD Toys, McFarlane, dan juga Fonjoy 1/9. Seperti ini untuk perbandingan tingginya guys. Oke guys, kita masuk ke conclusion apa plus dan minus dari figur Ultraman Zero Suit dari ZD Toys ini guys. Seperti biasa ya, gue masuk dari minus dulu. Minusnya itu, yang pertama adalah artikulasi kepalanya. Kita sudah sama-sama tahu ya, artikulasi kepalanya tadi terbatas banget. Lalu juga artikulasi sikunya itu terhalang sama armor di lengannya itu guys ya. Jadi sebenarnya gue percaya sikunya itu masih bisa lebih dalam lagi. Cuman karena armornya di bagian sikunya itu, di bagian lengannya itu agak sedikit lebih lonjong gitu. Jadi itu yang membuat dia sikunya nggak bisa terlalu jauh. Lalu juga untuk paint jobnya agak sedikit offside ya guys. Tadi gue ada tunjukin ya, ada satu bagian yang offside. Tapi overall sebenarnya untuk catnya ini bagus kok kalau gue bilang guys. Lalu untuk desain base-nya biasa aja. Dan yang paling terakhir itu sayang banget untuk figur ini nggak ada LED-nya ya guys. Nggak pakai LED gitu. Jadi sebenarnya kalau pakai LED itu, aduh cakep banget lah ini figur. Lalu untuk plusnya, yang pertama detailnya bagus banget ya. Ada banyak banget bagian-bagian kecil di figur ini dan itu di sculpting dan dibuat bagus sama ZD Toys ya guys. Lalu juga untuk warnanya bagus. Tadi gue udah tunjukin juga ya, warna merahnya itu kesan besinya itu berasa banget. Walaupun warna birunya itu sebenarnya masih kurang ya kalau gue bilang ya, kurang berkesan besi banget gitu. Tapi tertutupi dengan bagusnya cat di warna merah, warna silvernya dia juga guys. Lalu juga untuk aksesorisnya cukup puas ya guys ya. Kita dapat 4 pasang tangan, ada relax hands, ada tangan yang nunjuk, tangan yang pose, peace, lalu juga ada holding hand. Kita juga dapat Zero Spear, tombaknya ya guys, beserta dengan efeknya. Lalu juga kita dapat Zero Dual Sword ya. Ini adalah panahnya si Zero ya guys. Itu udah bagus banget sih kalau menurut gua untuk aksesorisnya. Lalu juga yang gue suka dari figur ini adalah untuk artikulasi torso dan artikulasi pinggangnya ya guys. Seperti kemarin gue baru aja review yang Ultraman Taro Suit ya. Itu kan untuk torso dan pinggangnya ada artikulasi, maksudnya bisa ditarik juga, ada artikulasi, tapi nggak terlalu improve kalau menurut gua. Nah, tapi di Ultraman Zero Suit ini improve banget guys untuk torso dan untuk pinggangnya. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu kita apresiasi untuk ZD Toys. Seperti itu guys ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa gua review dari figur ini. Kalau misalnya ada yang kurang kalian mau nambahin atau misalnya ada yang mau kalian tanyain, boleh aja langsung drop di kolom komentar di bawah. Dan juga guys, kalau misalnya kalian tertarik dengan figur ini, kalian juga bisa beli di link yang sudah gua siapkan di deskripsi. By the way, kemarin gua udah sempet share link ini juga ya guys ya. Kalau kalian follow gua juga kalian pasti tahu ya, gue ada share Taro Suit, terus juga Zero Suit, sama juga Batman yang Robert Pattinson. Nah, tapi kalau gue lihat-lihat ya, penjualan tertingginya justru di Zero Suit ini gitu guys ya. Juga gue nggak ngerti kenapa, apakah memang karena fansnya Zero ini banyak banget ya, karena dia juga kan katanya salah satu anak emasnya Suburaya ya guys ya, katanya ya. Jadi kalau misalnya kalian beneran tertarik, bisa klik linknya dan cek di sana masih tersedia atau enggak. Kalaupun misalnya tulisannya PO, coba aja tanya ke sellernya, ada nggak barangnya gitu. Karena kemarin pengalaman ada yang ngechat, ternyata barangnya ada, cuman karena memang dibikin PO karena memang membludak banget pesanannya gitu guys ya. Jadi itu aja yang bisa gue share ke kalian. Kita juga bisa ngobrol-ngobrol guys ya. Kalau kalian punya akun Instagram, akun TikTok, akun Facebook, akun X, ya, akun Threads ya guys ya, kalian bisa cari gue di sana juga. Nama gue tetap sama ya, Niels Toys. Kita bisa ngobrol-ngobrol di sana juga guys. Oke guys, mungkin itu aja review untuk Ultraman Zero Suit dari ZD Toys kali ini. Kalau menurut gue ini keren banget dan layak banget untuk dipunyain, layak banget untuk dikoleksi. Tapi let me know apa pendapat kalian, taruh aja di kolom komentar. Thank you banget buat yang udah nonton. Ketemu lagi di video berikutnya. Keep collecting and ciao.